Saudara kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera. Mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang istimewa di mana kami bukan cuma berbakti di hadapan Tuhan, tetapi kami juga hari ini di seluruh gereja kami GHO Kim Tong, setiap lokasi mengadakan perjamuan kudus, baik secara onsite ataupun juga lewat Zoom. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan mengingatkan kami akan cita kasih Tuhan, mengingatkan kami akan kehidupan kami di dalam iman. Dan bagi kami yang tidak bisa hadir di onsite, dan kami mungkin pada hari ini berhalangan untuk bisa hadir dalam ibadah onsite ataupun via Zoom dalam perjamuan kudus, biarlah tetap firman Tuhan ini mengingatkan kami, supaya kami boleh mendekat kepada Tuhan, dan boleh mengalami akan kuat kuasa Tuhan. Khusus kami berdoa, mungkin ada di antara kami belum kenal Tuhan, belum memahami akan arti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan menggerakkan kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang ingin mengalami fellowship, bahkan lebih dari fellowship bersama dengan kami. Tuhan berkatilah setiap kami, bawa kami kepada Tuhan, bawa kami mengenal-Mu, bawa kami percaya kepada-Mu, dan bawa kami untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki, sampai kami meninggalkan dunia ini. Kami boleh bertemu dan mengalami persekutuan dengan Tuhan di dalam kekekalan. Berkati setiap kami, khususnya pemberitaan firman-Mu. Dengarkan doa kami dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan kita akan baca dan renungkan dari 1 Korintus pasal 11, ayat yang ke-23. Kita lanjutkan sampai ayat yang ke-28. 1 Korintus 11, ayat 23 sampai 28. Firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini berbicara mengenai perjamuan kudus, suatu persekutuan dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara mungkin dalam waktu belakangan ini sudah mulai berani keluar di tengah-tengah situasi COVID ini untuk bisa bertemu dengan sanak saudara, dengan keluarga, mungkin juga dengan teman-teman secara terbatas, tentu dengan memakai akan protokol kesehatan, memakai masker dan sebagainya. Dan saudara, kemudian kita mengalami rasanya luar biasa, bukan? Setelah sekian lama tidak berani untuk berbicara secara onsite, secara langsung, mengalami akan persekutuan bersama dengan teman-teman. Kita bisa makan bersama, kita bisa bercanda dan sebagainya. Sesuatu yang tidak bisa kita alami secara online. Sesuatu yang hilang di dalam situasi online, tetapi kita temukan dalam situasi di onsite. So kasih Tuhan bersekutu dengan teman-teman dalam sebuah jamuan makan, di dalam sebuah kegembiraan adalah hal-hal yang sangat indah. Bukan cuma itu akan menyegarkan kita, memberkati kita, tetapi kita juga bisa sharing, menguatkan satu dengan yang lain. Nah, saudara sekalian, makan bersama atau semeja makan bersama itu adalah satu kebiasaan yang dilakukan di banyak tempat, termasuk pada diri orang-orang Yahudi. Mari kita bahas akan hal ini berkenaan dengan perjamuan kudus. Yang pertama, sebenarnya orang Yahudi mengenal satu konsep yang disebut dengan caburah. Caburah itu apa, saudara sekalian? Caburah itu sebenarnya adalah suatu fellowship, suatu makan bersama, tetapi memang lebih dari sekedar makan bersama dengan teman-teman. Caburah itu adalah sebuah fellowship, makan bersama yang diadakan dalam konteks religius. Jadi yang didiskusikan itu bukan sekedar makan bersama secara biasa, tetapi sebuah persekutuan bersama. Suatu komunitas, suatu geng, suatu crowd bersama untuk bisa menikmati makan bersama, tetapi diskusinya itu sacred. Diskusinya itu dianggap tanda kutip kudus. Oleh karena yang didiskusikan bukan cuma sekedar tentang makan minum, tentang usaha pekerjaan, tapi yang didiskusikan adalah lebih dalam dari itu, yaitu sebuah persaudaraan di dalam covenant.
Dan kita tahu bahwa orang Yahudi percaya sekali dari sejak Abraham, Nuh, dan seterusnya kita melihat ada suatu covenant. Suatu covenant yang didirikan oleh Tuhan dari sejak Adam, sejak kemudian Nuh, kemudian Abraham dan Daud dan seterusnya. Suatu perjanjian lama yang kemudian kita lihat dalam perjanjian baru dikonfirm dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus berkata dalam perjamuan kudus bahwa perjamuan itu dimeteraikan dengan darah perjanjian baru. Jadi orang-orang Yahudi khususnya di perjanjian lama itu percaya kepada covenant. Suatu perjanjian antara Allah dengan umatnya. Nah dalam konteks ini sebenarnya diadakanlah caburah itu. Caburah berbicara bahwa mereka secara covenantal. Di dalam perjanjian itu mereka adalah orang-orang yang dikhususkan Allah sebagai umat pilihan. Dan mereka berkumpul. Khususnya sekalian di malam sebelum Sabat. Mereka itu berkumpul dan rabi biasanya akan mengumpulkan mereka untuk bisa berdiskusi bersama dan mengadakan makan malam bersama. Dan dalam konteks itu mereka mendiskusikan eksistensi mereka, panggilan mereka sebagai umat Allah. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang luar biasa. Suatu jamuan, semeja, makan dengan saudara-saudara seiman dan mereka berbicara tentang perjanjian Allah, tentang kasih karunia Allah sepanjang zaman, tentang Eksodus, di mana Musa membebaskan mereka dari Mesir oleh karena Tuhan mengutus Musa dan seterusnya sepanjang perjalanan orang Israel. Luar biasa. Nah dalam konteks seperti itu dikatakan oleh seorang peneliti, dia katakan biasanya seorang rabi itu akan mengundang dan mengajak mereka makan. Dan ada roti yang disediakan dan juga kemudian juga diberikan hidangannya khususnya itu biasanya adalah ikan. Jadi ikan yang dihidangkan. Jadi suatu tradisi, suatu kebiasaan pada diri orang-orang Yahudi. Dan ini adalah sesuatu yang kita lihat juga di perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus menjamu akan murid-muridnya, kita ingat. Satu kali sesuatu yang biasa, kita lihat Yesus mengajak Petrus di pantai itu dan diberikannya ikan. Jadi sesuatu yang biasa dikatakan adalah orang Yahudi bertemu dengan yang lainnya di dalam sebuah perjamuan itu menganggap sebagai sesuatu persekutuan yang lebih dalam dari sekedar kita hari ini. Nah sekalian, di dalam hal ini kita melihat bahwa caburah ini adalah sesuatu yang penting. Caburah itu dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari friendship, lebih daripada sekedar fellowship. Dan ini adalah sesuatu tradisi orang Yahudi. Tetapi, ini bagian yang kedua kita lihat. Orang Yahudi percaya sekali bahwa caburah itu tidak bisa dilakukan di antara manusia dengan manusia. Oleh karena bagi mereka, caburah antara Allah dan manusia itu tidak mungkin. Ada perbedaan kualitatif, perbedaan kekudusan, perbedaan dari segala macam sisi antara Allah dan manusia. Itu sebabnya caburah itu diadakan di antara manusia dan manusia. Antara pribadi-pribadi umat Allah. Tetapi berbicara soal caburah, fellowship dalam konteks ini, antara Allah dan manusia itu adalah sesuatu yang mustahil. Tidak bisa terjadi, mereka stop berbicara mengenai caburah kalau itu dalam konteks Allah dan makhluk manusia. Mereka merasa bahwa ada perbedaan yang besar antara Allah dan manusia karena Allah adalah transenden dan manusia adalah imanen. Allah adalah luar biasa, dia adalah pribadi yang berbeda dari manusia. Itu sebabnya caburah dalam konteks seperti ini tidak mungkin terjadi. Caburah itu tidak mungkin terjadi. Nah, itu sebabnya mereka tidak berani masuk ke dalam suatu pemahaman yang ekstra bahwa mereka bisa mengalami caburah dengan Tuhan. So kasih Tuhan, inilah yang justru ditembus ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam sebuah perjamuan yang sekali lagi ini adalah caburah Yahudi, tetapi lebih dari caburah Yahudi. Oleh karena di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa di dalam covenant perjanjian Allah dengan manusia. Kristus datang ke dalam dunia dan dia sekarang mengadakan perjamuan dengan manusia. Dan dia menawarkan sebuah perjamuan yang dia sendiri memimpin di situ, dia sendiri menyelenggarakan. Dan dia sendirinya itu menawarkan. Dan yang luar biasa di situ di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus bicara sebelumnya kepada murid-muridnya. Kamu bukan lagi adalah budak, kata Tuhan Yesus. Kamu lebih daripada itu, kamu adalah sekarang menjadi teman. Engkau adalah sahabat-sahabatku, Yohanes pasal 15. Engkau adalah ya sahabat-sahabatku, engkau tidak disebutkan lagi hamba. Dan di sana kita melihat bahwa sebenarnya
Tuhan Yesus mengangkat murid-muridnya ke dalam sebuah perjamuan. Jadi kalau dianggap bahwa tidak mungkin ada fellowship antara Tuhan dengan manusia, di sini di dalam perjamuan kudus yang Tuhan Yesus selenggarakan, itu terjadi persekutuan antara Allah dan manusia. Bukan manusia yang mendekat kepada Allah, tapi Allah yang mendekat kepada manusia di dalam sebuah fellowship. Dan di dalam hal ini Tuhan Yesus membuat menjadi sebuah hal yang bisa terjadi. Yang impossible menjadi possible. Orang Yahudi berkata caburah antara manusia dengan Allah tidak mungkin terjadi. Tetapi di dalam perjamuan kudus caburah ini terjadi. Allah menjadi manusia dan Kristus yang menawarkan diri kepada manusia di dalam caburah. Di dalam sebuah persekutuan yang luar biasa. Dan itu sebabnya ini menjadi sebuah momen yang sangat-sangat luar biasa. Ini bisa terjadi sebuah caburah, sebuah persekutuan religius antara Allah dan manusia. Karena apa? Oleh karena Kristus sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Tanpa ini sesuatu tidak bisa terjadi. Dan orang Yahudi paham itu. Maka kita mengatakan dalam kitab Ibrani pasal yang kedua. Dia sudah datang, dia adalah eternal son. Dia adalah anak Allah yang kudus. Dia datang ke dalam dunia ini mengadakan fellowship dengan manusia. Dia sharing. Nah di dalam bahasa Yunani kemudian kata yang muncul sebagai satu translation penterjemahan dari cabura adalah koinonia. Sebuah persekutuan yang dalam bahasa Yunani memakai kata koinonia. Dan dalam hal ini kalau kita baca di dalam tulisan Rasul Yohanes yang mengkonfirmasi akan hal ini, dia berbicara di dalam Yohanes pasal yang pertama tentang hal yang sama. Dikatakan dalam pasal 1, surat 1 Yohanes ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu supaya kamu pun beroleh koinonia, caburah dengan kami. Dan koinonia atau caburah kami adalah caburah koinonia dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Luar biasa bukan? Sesuatu yang bagi orang Yahudi tidak mungkin. Sekarang sudah mungkin karena Kristus datang dikatakan supaya kita yang sekarang ini bisa menyaksikan, kata Yohanes, sekarang saya bisa menyaksikan sesuatu yang kekal, sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dilihat oleh mata saya, tidak bisa disaksikan oleh saya, tidak bisa diraba oleh saya, yaitu firman hidup, Logos, sang firman itu, sekarang dikatakan sudah dinyatakan kepada kami. Jadi ada tindakan dari sang firman, sang anak Allah, yang datang ke dalam dunia, yang membuat yang impossible menjadi possible, menjadi mungkin. Dan dikatakan, dan kami, kata Rasul Yohanes, kami adalah saksinya. Kami adalah saksinya dan kami dikatakan sekarang sudah bisa melihat dia. Sebagai rasul, sebagai murid Kristus, dia sekarang bisa melihat dia. Dia yang tidak mungkin kelihatan, sekarang sudah kelihatan. Dia yang tidak mungkin teraba, sekarang sudah bisa diraba. Yaitu Kristus yang datang dalam daging. Karena dialah kami beroleh caburah. Karena dialah kami beroleh koinonia bersama dengan Tuhan. Luar biasa bukan? Kalau kita taruh diri kita sebagai Rasul Yohanes ketika menuliskan surat 1 Yohanes ini. Sebagai seorang Yahudi, dia paham dengan jelas. Kristus menyeberangi sesuatu yang tidak mungkin bagi orang Yahudi. Dia Allah berfellowship, bercaburah, berkoinonia dengan manusia. Dan dia adalah orangnya yang dikatakan aku dibawa masuk ke dalam caburah, ke dalam koinonia, fellowship dengan dia dan dengan Bapa surgawi. Sesuatu ini luar biasa, bukan sesuatu yang dirayakan, sesuatu yang disyukuri luar biasa oleh Rasul Yohanes. Dan ketika saudara melihat dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus menawarkan, inilah tubuhku, inilah darahku. Saudara sekalian, dikatakan bahwa tidak ada lagi suatu simbolisme yang jauh lebih indah dari ini. Selain daripada tentu saja simbolisme salib. Tetapi ini adalah suatu simbolisme yang indah sekali ketika apa? Saudara, bukan siapa-siapa, apalagi kita, bukan umat perjanjian. Kita yang disebut dengan orang-orang kafir, kita yang disebut dengan Gentiles oleh orang-orang Yahudi. Sekarang karena Kristus, kita dibawa dalam fellowship dengan dia. Dan kita itu sekarang beroleh persekutuan dengan Kristus. Wah, luar biasa bukan? Kalau dalam bahasa Rasul Paulus, mereka yang bukan anak, mereka yang bukan umat, mereka yang tidak dianggap itu, sekarang sudah dibawa, dicangkokkan ke dalam pohon itu, oleh karena penolakan orang Yahudi kepada Kristus.
Luar biasa bahwa di dalam inkarnasinya Kristus itu mendemonstrasikan sekarang kehadirannya. Suatu caburah untuk saudara. Jadi berbahagia saudara dan saya yang hari ini boleh menggunakan hari Sabat perhentian ini sebagai hari di mana saudara ikut perjamuan kudus. Saudara bukan cuma ikut perjamuan, saudara sedang mengalami dan diundang mengalami caburah, koinonia, persekutuan dengan Tuhan yang membuatnya jadi mungkin. Luar biasa bukan? Bahkan kalau kita ingat, ada banyak teman-teman kita, saudara kita yang sudah meninggal dalam konteks COVID. Kalau hari ini saudara masih boleh ikut kesempatan dalam perjamuan kudus, adalah satu berkat anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara sekalian, caburah ini adalah sangat spesial sekali oleh karena sebenarnya di dalam caburah ini, caburah yang khusus ini, Kristus itu memanifestasikan dirinya, kehadirannya untuk saudara alami. Saya sangat percaya bahwa dalam perjamuan kudus kita tidak hanya sekedar melihat itu sebagai satu simbol, sebagai satu lambang. Saya percaya dalam sebuah perjamuan kudus sebenarnya kita juga mengundang kehadiran Kristus dalam perjamuan itu. Itu sebabnya kenapa ada peringatan-peringatan sangat serius bagi orang-orang yang memperlakukan perjamuan kudus dengan tidak hormat. Tadi kita baca bahwa kita harus menguji diri kita sendiri, kita harus memeriksa diri kita sendiri, supaya kita bisa mengikuti perjamuan kudus dengan kelayakan, kata firman Tuhan. Itu sebabnya bukan sekedar simbol sekalian, tetapi kita juga mengimani, kita juga mengundang kehadiran Tuhan di dalam perjamuan itu. Allah hadir di dalam perjamuan dalam Kristus bersama dengan kita. Maka memang tidak disangkal perjamuan itu berlanjut sekalian. Caburah koinonia itu ditawarkan kepada kita berlanjut untuk saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, do this. Lakukan ini sebagai suatu remembrance, sebagai sesuatu mengingat akan aku. Maka itu sebabnya ketika kita perjamuan kudus, kita tuh sedang mengingat dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara mengingat tentang Dia yang hadir dalam hidup saudara, tentang kehadirannya, tentang pengorbanannya. Maka Dia menawarkan di situ. Dia katakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Dia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku yang diberikan bagimu. Tubuh yang dipecah-pecahkan demi kamu, darah yang dicurahkan demi kamu. Maka dikatakan inilah fellowship. Kristus secara spesial memecah-mecah roti yang melambangkan akan tubuhnya itu kepada kita. Dan betul tubuhnya itulah yang diserahkan untuk saudara. Jadi dalam perjamuan kudus kita itu sebenarnya diundang untuk mengingat Kristus bukan cuma roti, tapi Kristus yang menyerahkan dan menyediakan tubuh untuk kita. Seolah-olah roti itu menggambarkan, tentu saja menggambarkan akan dirinya kepada kita yang dipecah-pecahkan. Ini untukmu. Aku lakukan bukan untuk kemuliaanku, aku lakukan bukan oleh karena show off, tapi aku lakukan ini untukmu. Roti ini dipecah-pecah, itu adalah tubuhku yang dipecah-pecah untuk kamu. Aku lakukan ini untuk kamu. Anggur yang dituangkan, yang dicurahkan. Anggur ini adalah melambangkan darah Kristus. Darah perjanjian baru yang ditumpahkan demi kamu. Darahnya Kristus. Dengan penderitaannya, dengan penyalibannya yang diberikannya untuk kamu. Luar biasa bukan? Saya saudara diundang dalam sebuah perjamuan oleh Tuhan. Untuk hadir, untuk menikmati perjamuan. Luar biasa. Jadi saudara kasih Tuhan, bahkan kalau kita mengatakan bahwa roti dan cawan itu adalah the cup of blessing, the bread of blessings. Karena dari sana sebenarnya kita betul-betul di-blessed, diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati untuk bisa ikuti perjamuan kudus. Kita diberkati karena kita bisa masuk di dalam persekutuan itu. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16, Paulus itu bertanya dengan sebuah pertanyaan retorika yang tidak perlu dijawab. Dia berkata, bukankah cawan ini adalah cawan partisipasi kita di dalam darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecah itu dalam perjamuan kudus? Bukankah itu adalah partisipasi dengan tubuh Kristus? Jawabannya adalah ya, tentu saja. Tentu saja ketika saudara sedang makan roti yang terpecah-pecah itu, minum anggur yang dicurahkan itu, saudara sedang sebenarnya
menerima sesuatu dari Tuhan? Suatu yang disediakan untuk saudara, dan jawabannya adalah ya, kita sedang diberkati. Itu sebabnya kenapa kita pentingkan perjamuan kudus. Itu sebabnya kenapa perjamuan kudus menjadi momen yang paling penting. Bahkan ada seorang Kristen yang menulis begini, I love participating in the Holy Communion. Aku sangat suka bisa bersekutu di dalam persekutuan dengan Tuhan lewat Holy Communion, lewat perjamuan kudus. Kenapa? Karena dikatakan aku mengalami di dalam imanku the mystery of His presence. Misteri tentang kehadiran Tuhan. Bagaimana hadirnya? Nggak tahu. Yang jelas, dia berjanji lakukan ini. Lakukan ini. Dan dia berjanji di mana 2 orang, 3 orang bersekutu di dalam namaku, aku ada di situ. Maka saya tidak heran bahwa orang Kristen ini menulis kalimat begini. I love participating in the Holy Communion. Dan dikatakan, Christ is to be found in the Holy Communion. Aku menemukan Kristus di dalam persekutuan, dalam perjamuan kudus. Oleh karena dia katakan begini. Dia tutup dengan kalimat. Dan yang keempat, saudara sekalian, Tuhan itu mengundang caburah itu bukan cuma untuk saudara. Orang-orang Kristen pada zaman itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga tetap melakukan akan perjamuan kudus. Bahkan Rasul Paulus menuliskan dalam bagian ini, dikatakan bahwa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang telah diteruskan dan sampai kepada dia. Dan dia sendiri, Paulus berkata, apa yang telah aku teruskan ini, aku terima dari Tuhan. Dia menerima dari Tuhan dan dia meneruskan. Sesuatu yang diteruskan. Sama seperti Tuhan itu mengumpulkan umatnya di dalam persekutuan perjamuan dengan dia. Demikian juga rasul-rasulnya setelah itu melanjutkan hal ini. Jadi perjamuan kudus itu adalah bentuk ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Do this as a remembrance of me. Lakukan ini sebagai sesuatu yang mengingat akan aku. Tetapi sekali lebih daripada itu sebenarnya kita dipersatukan di dalam hal ini. Gereja-gereja seluruh dunia melakukan perjamuan kudus. Semuanya sama, memakai roti dan memakai anggur. Roti yang dipecah-pecahkan, anggur yang ditumpahkan. Seluruh dunia. Dan di situ menjadi sebuah unity, kesatuan orang percaya. Apapun denominasinya seluruh dunia. We are bound, kita itu disatukan. Ada satu ikatan, ada bond antara saya dan saudara dengan semua orang Kristen di dunia ini. Oleh karena inilah salah satu bentuk unity of the church. Kesatuan seluruh gereja di dunia di dalam perjamuan kudus. Dan itu kita bersyukur oleh karena orang-orang percaya bersatu di dalam persekutuan kita dalam perjamuan kudus. Dan itu dilakukan oleh rasul-rasul. Di dalam Kisah Rasul kita melihat itu. Dilanjutkan. Dan kita tahu bahwa pada saat itu ada penganiayaan hebat atas orang Kristen. Dan penganiayaan itu demikian dahsyatnya orang-orang Kristen tidak bisa memakai simbol-simbol Kristen. Tidak bisa memakai banyak cara-cara di dalam hidup mereka. Tetapi sekarang kasih Tuhan ternyata communion. Persekutuan ini. Caburah ini tetap mereka lakukan. Dan itu menjadi katanya, menjadi salah satu yang betul-betul menguatkan akan orang Kristen satu dengan yang lain. Ketika mereka bertemu di rumah, mereka bertemu di ladang, mereka bertemu di mana mereka mengadakan perjamuan kudus. Dan di situ mereka disatukan dan dikuatkan oleh Tuhan. Maka sebenarnya kalau kita lihat persekutuan dalam koinonia atau caburah ini sebenarnya sesuatu yang harusnya itu dinikmati, bukan cuma menyatukan orang percaya. Menyatukan kesaksian orang percaya di dunia ini, tetapi juga sebenarnya mengundang orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Sekali lagi, keindahan daripada persekutuan dengan Tuhan ini bukan milik saudara. Keindahan itu belum dan bukan kita, milik kita. Saya selalu teringat dengan satu ilustrasi tentang satu gambar yang menunjukkan tukang parkir katanya. Tukang parkir adalah orang yang paling religius katanya. Kenapa demikian? Oleh karena tukang parkir itu tahu bahwa mobil-mobil semuanya itu memang dia yang jaga, tapi bukan milik dia. Karena waktu pemiliknya datang, satu kali dia akan diambil mobil-mobil itu. Tukang parkir itu ngerti betul-betul. Dan saya juga berpikir ketika memikirkan hidup juga kayak begitu bukan? Saya sudah kayak tukang parkir, kita pikir hidup milik kita. Enggak, hidup itu bukan milik kita, hidup itu dipercayakan Tuhan kepada kita.
maka kita tidak berkuasa atas hidup kita. Kita hanya bisa menjaga, merawat apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Demikian juga dengan perjamuan kudus. Tidak ada satu sinode, tidak ada satu denominasi memiliki perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang Tuhan perintahkan ini diperintahkan untuk dibagikan bagi banyak orang. Ketika orang-orang yang belum kenal Tuhan bertobat menerima Tuhan, mereka diundang ke dalam perjamuan kudus. Maka perjamuan kudus ini diberikan untuk semua orang. Itu sebabnya salah satu dimensi perjamuan kudus adalah kesaksian, marturia, menyaksikan akan kasih Tuhan, fellowship dengan Tuhan, tapi juga mengundang orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan untuk memasuki covenantal table fellowship, memasuki satu persekutuan semeja, duduk dalam perjamuan sebagai orang yang masuk dalam covenant, perjanjian dengan Tuhan. Maka ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Ahli-ahli sekuler atau antropolog itu mengenal ada satu konsep namanya commensality. Commensality itu sebenarnya didefinisikan hampir mirip. Commensality ini dalam seluruh kebudayaan di dunia, di Afrika, di Eropa, di Amerika, di Asia, atau juga di Amerika Latin, itu sebenarnya ada satu namanya commensality. Itu artinya mengundang orang di dalam satu fellowship untuk makan semeja. Dan kebiasaan itu di seluruh dunia ada, di seluruh suku bangsa itu ada. Kebiasaan untuk makan bersama. Dan itu sebenarnya punya dua sisi. Satu, restriction ke dalam. Jadi yang diundang itu kan biasa dibatasi juga. Tidak mungkin mengundang semua orang. Dibatasi kepada orang-orang tertentu dengan kategori tertentu. Tetapi hal ini yang sama ini, commensality ini juga sifatnya bukan cuma restriction, pembatasan, tetapi juga invitation. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam Mazmur pasal yang ke-23, bagian akhir. Ketika Tuhan sudah menolong Daud, menolong orang percaya itu dikatakan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku, musuhku. Bayangkan saudara sekalian, apa yang dilakukan Tuhan? Yaitu membuat pengampunan terjadi, rekonsiliasi terjadi. Sehingga pemazmur Daud itu bisa menikmati akan makan semeja bersama dengan musuhnya. Musuhnya juga sudah bertobat, musuhnya sudah berbalik, musuhnya sudah menjadi sahabatnya. Tuhan menyediakan hidangan. Bukan Daud pemazmur menyediakan hidangan, tetapi Tuhan yang bekerja sehingga terjadi pendamaian, sehingga musuhnya lawannya Daud disatukan dengan Daud kembali dalam perjamuan yang Tuhan selenggarakan. Ide semacam inilah yang kita lihat juga di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu memang dibatasi bagi orang percaya, tetapi jangan lupa, perjamuan kudus juga mengantisipasi orang-orang di luar yang belum kenal Tuhan untuk sekali lagi diundang masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus sekali lagi bukan milik sinode, bukan milik denominasi apa-apa. Perjamuan kudus milik Tuhan yang harusnya juga disediakan, dan Tuhan intended menyediakan itu untuk orang-orang itu juga. Tuhan mau supaya banyak orang bisa kenal Tuhan. Dan ketika mereka kenal Tuhan, mereka juga bisa makan bersama-sama dalam perjamuan kudus. Itu sebabnya kita ingin sebenarnya bahwa hal ini bukan cuma menjadi social activity, kegiatan sosial seperti kata antropolog. Tetapi lebih dari itu kita memahami secara teologis. Perjamuan kudus ini ketika kita lakukan itu, kita lakukan dengan doa. Supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan diselamatkan dan mereka bisa ikut perjamuan kudus. Mereka bisa ikut perjamuan kudus. Itu sebabnya gereja juga terus mengencourage, mendorong kita untuk betul-betul yang sudah percaya ikut kateksasi, dibaptis, atau yang lain bisa CD dan seterusnya, atau atestasi untuk bisa mengikuti perjamuan kudus demi ketertiban, demi kelancaran. Tapi itu tidak berarti tidak mengundang orang-orang luar untuk bisa semeja dengan kita. So, kasih Tuhan inilah sesuatu yang luar biasa, dan itu terjadi rupanya dalam konteks Alkitab, Perjanjian Baru. Paulus berbicara mengenai perjamuan kudus ini bukan cuma di dalam Korintus. Dia bicara dalam surat-surat yang lain, dia bicara kepada orang-orang Kristen di Roma, kepada orang Kristen di mana, bicara tentang fellowship yang macam ini. Tentang cabura, tentang koinonia. Supaya orang-orang semua juga mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi, dalam konteks ini sebenarnya kita jangan lupa, ketika hari ini kita dipersekutukan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus, saudara sedang mengantisipasi juga. Kita satu hari akan bersama dengan Tuhan dalam perjamuan besar. Kata Tuhan Yesus, aku tidak akan melakukan ini lagi bersama dengan engkau, sampai nanti di dalam kerajaan Bapakku, sebuah perjamuan besar disediakan buat kita. Tapi buat kita yang masih ada dalam dunia, dalam kehidupan ini, sebenarnya kita harus menyadari bahwa perjamuan kudus adalah satu yang luar biasa.
Dan itu bukan cuma untuk saudara, tapi juga untuk orang lain. Selamat bagi saudara yang hari ini bisa ikut perjamuan kudus di lokasi masing-masing ataupun juga lewat Zoom. Nah, saudara sekalian, kita rindu bahwa perjamuan kudus ini terus akan menguatkan kita, dan yang seperti yang sudah terjadi pada jemaat-jemaat zaman dulu. Mereka dikuatkan lewat perjamuan kudus, mereka disegarkan, mereka dihiburkan, mereka juga melihat antisipasi ke depan. Mereka disemangati oleh karena mereka ikut perjamuan kudus. Ada suatu misteri dari Tuhan yang terjadi di dalam fellowship mereka bersama dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong saudara bisa mengalami kekuatan, sukacita dalam Kristus lewat perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum bisa perjamuan kudus karena situasi pandemi, karena berbagai macam alasan, kiranya Tuhan akan memberi kita kesempatan lebih lagi di masa-masa yang akan datang. Kiranya Tuhan akan berkati setiap kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kami boleh sekali lagi mengerti dan diajak Tuhan untuk memahami bahwa perjamuan kudus bukan sekedar suatu simbol yang kami kerjakan. Bukan cuma sekedar bentuk ketaatan, tetapi satu fellowship bersama dengan Tuhan di dalam perjamuan ini. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan, untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat lewat perjamuan ini, dan kami berdoa biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan cinta kasih Tuhan, dan kami juga rela untuk menjalani hidup kami di dalam terang cinta kasih Tuhan. Kami diingatkan akan pengorbanan Tuhan. Kami juga diingatkan untuk hidup melayani Tuhan, bahkan berkorban bagi pelayanan, bagi kemuliaan nama Tuhan dalam dunia ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.